bagian ekstensi nih, posisi sama, tidur terlentang. Iya. Kita pakai yang versi satu aja ya. Nah, terus aksisnya di mana? Anda cari bagian lateral dari epicondylus femur. Jadi aksisnya ada di epicondylus femur bagian lateral. Kemudian movable arm-nya nanti sejajar dengan aksis fibula, aksis longitudinal fibula. Kemudian yang stationary arm nanti sejajar dengan aksis longitudinal dari femur. Nah, ketentuan. Aksis longitudinalnya di mana? Berarti untuk femur nanti naik ke sana. Kemudian untuk aksis titiknya dia di bagian lateral dari epicondylus femur. Nah, di sini. Terus yang movable arm dia sejajar dengan aksis longitudinal dari fibula. Terus kalau kita ingin melakukan pemeriksaan ekstensi, pasien diminta untuk meluruskan kakinya. Yuk mas, kakinya diluruskan. Nah, oke, ya sudah, cuma kayak gini aja ekstensi. Nah, terus kita ukur ini ada berapa, berubah nggak? Kalau nggak, ini kan 0 kan tetap ya, berarti ya sudah 0 derajat. Tapi kan ada beberapa yang dia itu fleksibel ya, sehingga nanti kalau disuruh ekstensi akan melengkung. Biasanya sekitar 0 sampai 10 derajat kalau dia hiperekstensi. Tapi kalau enggak ya 0 aja kayak gitu. Oke, terus kalau yang fleksi seperti apa? Fleksi pasien diminta untuk menunduk, nanti kakinya ditarik ke atas. Tapi tidak boleh diangkat. Nanti kalau diangkat ya gerak sudah hipnya. Oke, jadi nanti ditekuk seperti ini. Nah, ini untuk yang fleksi. Letakkan dulu aksisnya. Nah, kemudian pasien diminta untuk nekuk kakinya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, sampai maksimal. Sudah. Terus kita baca hasilnya berapa? 60 atau 120? 60 derajat. Di sini ada angka 60 dan 120. Yang kita baca yang mana? Yang mana? 120 atau 60-nya? Ya, 120. Ini kan besar nih ya. Ini kalau ke sini udah lebih dari, kalau segini 90 derajat kan. Nah, kalau ke sana berarti kan lebih dari 90 derajat. Berarti yang kita baca adalah 120. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya. Terus untuk yang distal mobility seperti apa? Distal mobility kita nanti akan menggerakkan tempurung lututnya ini bergerak ke bawah. Terusnya. Jangan dikatok ya. Minta tolong apa itu yang putih itu mas? Zoom. Minta tolong 1. Kita mau mengetahui kemampuan distal mobility-nya, posisinya harus sedikit fleksi. Jadi nanti silakan bisa diganjel, bisa handuk, bisa apalah kayak gitu ya. Yang penting dia tergantung sedikit. Nah, posisinya kan lemas, jangan digatok nih. Nah, terus ini nanti Anda letakkan tangan Anda yang bagian sini, pangkal ini, di bagian atas dari tempurung lutut. Nah, yang satunya dia megang yang bagian bawah. Tempurung itu kan kecil, hanya cilik lah kayak gitu. Nah, terus ini tangan yang satunya taruh di atas buat dorong. Nah, nanti Anda akan terasa dia ada pergerakan.
di tempurung lututnya. Kalau bisa bergerak ke bawah ke arah distal, oh berarti dia bisa. Nilainya adalah normal, gitu ya. Iya. Nah, terus kalau yang lateral medial seperti apa? Kita stabilisasi femurnya, kemudian kita gerakkan lututnya ke kanan dan ke kiri. Nah, ini ada ke lateral, ini ke medial. Jadi yang Mbok ambil yang cilik itu, yang buletan cilik, tempurung lututnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Gampang ya? Sama, ada nilai 345 yang melawan gravitasi dan ada nilai 012 jika itu tidak melawan gravitasi. Terus posisinya seperti apa? Kalau kita mau memeriksa fleksi, berarti gimana? Ada apa? Berarti posisinya harus pronasi, harus tengkurap karena kan kakinya nanti ditekuk ke belakang. Kalau gini kan susah ya, berarti nanti pastinya diminta untuk tengkurap. Nah, terus sudah ada yang perlu didiskusikan dulu. Nah, untuk gerakan fleksi berarti pasien nanti diminta untuk nekuk ini bagian kamu sini aja, lihat sini aja dari sana. Nah, oke. Nah, nanti seperti ini, pasien diminta untuk nekuk kakinya ke atas. Terus stabilisasinya di mana? Harusnya kan di sini ada strapnya, tapi kan kita nggak punya. Ya sudah, kita berusaha menstabilisasi femurnya dan area pelvis agar tidak terangkat. Nah, kalau fleksi berarti nanti pasien diminta menggerakkan ke atas, kita palpasi biceps femoris, terus biceps apa ini? Semitendinosus, semimembranosus. Masih ingat? Ini kumpulan ini namanya apa? Hamstring. Ya. Hamstring. Dari lateral ada bicep, kemudian ini di tengah ada tendon, yang paling medial, yang paling dalam adalah membran. Gitu ya. Oke. Yang nilai 3 berarti ini diangkat sendiri. Ini nggak boleh naik. Nah, ditekuk tungkai bawahnya aja. Nah, kalau ini berarti bisa nilainya 3. Terus kalau nilai 4 berarti tahanannya nanti akan ada di atas ankle-nya ini. Ya udah, tinggal kita kasih tahanan, pasien diminta untuk nekuk kaki. Yuk, 1 2 3. Nah, yuk. Nah, kita bisa palpasi di sini. Ini kan kelihatan otot-ototnya. Oke. Anda stabilisasi sekaligus bisa palpasi di area femurnya. Terus kalau nilai 5 berarti tahanannya maksimal. Yuk, 1 2 3. Nah, ini semakin kelihatan kontraksi ototnya. Oke. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum. Oke, terus kalau nilai 2 pasien diminta untuk miring ke sana. Oke. Nah, posisinya ini nanti sama untuk yang ekstensi dan fleksi, hanya kebalikannya saja. Kalau kita mau memeriksa ekstensi ini, berarti start posisinya adalah dari fleksi, kemudian diminta untuk lurus. Gitu. Tapi kalau mau memeriksa fleksinya, berarti start posisinya ada di ekstensi, kemudian nanti dia diminta untuk nekuk ke belakang. Terus posisi hipnya seperti apa? Hipnya ekstensi, jadi ini lurus. Nah, ini lurus, ini seperti ini. Tinggal yang ditekuk adalah lututnya saja. Oke? Nah, kalau nilai 2 fleksi berarti ya sudah gini, nanti Anda palpasi bagian belakang. Kalau ekstensi berarti kan geraknya ke depan. Nah, otot penggeraknya mesti akan ada di depan. Ada rectus dan vastus kayak gitu ya. Tempatnya di sini semua. Tinggal Anda palpasi aja dan selesai. Nilai 2. Nilai 2 yang menggerakkan siapa? Pasien. Iya, pasien. Kita hanya support aja. Oke.
Terus kalau yang nilai 3, 4, 5 seperti apa? Pasien diminta untuk duduk di tepi bed. Gak jadi dong. Ya. Nah, satu aja yang di jantung. Nah, kalau kita mau memeriksa nah, oke. Nah, kalau nilai 3, 4, 5 berarti posisinya adalah duduk. Terus biar terangnya itu stabil seperti apa? Kan kita nggak mungkin nih megangin terangnya gini ya. Pasiennya cilik bisa, tapi kalau sudah gede kan kita kalah. Pasien diminta untuk berpegangan di tepi bed biar stabil. Nah, terus kakinya jangan sampai gantung. Jadi kaki yang tidak dicek, tidak diperiksa, dia harus tersapot dengan baik. Jadi nanti posisinya akan stabil seperti ini. Terus yang kita periksa nanti diinstruksikan aja ke pasien untuk meluruskan kakinya ke depan. Oke. Nah, stabilisasinya di mana? Kita kasih fiksasi di sini, kemudian yang di sini untuk mengarahkan aja. Oke, nilai 3 ekstensi. Oke, nah di sini akan terlihat kontraksi ototnya, factus sama rectusnya. Kalau nilainya 4 seperti apa? Ya sudah, kita kasih tahanan di atas ankle. Yuk, 1, 2, 3, nilai 4. Nah, ini kan semakin terlihat kontraksinya. Udah, Anda palpasi aja. Terus kalau nilai 5 berarti tahanannya semakin kuat. Yuk, 1, 2, 3. Nah, ini kan kelihatan kontraksinya. Kita stabilisasi di sini. Oke? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Bisa ya? Oke, silakan bisa di